kita dibuat nggak habis pikir. Bagaimana dengan masalah yang menghimpit dari segala jurusan, tapi Presiden Jokowi tetap dapat memutuskan hal-hal yang krusial dengan sangat baik dan melihat jauh ke depan. Ketika wabah menyerang Indonesia dengan kecerdasannya, pemerintah mengajukan Perpu nomor 1/2020 dan yang kemudian telah disetujui DPR menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Tercatat beberapa tokoh yang terkenal sebagai gerombolan nyinyir langsung bereaksi dan mengecam DPR. Di antaranya Amin Rais, Din Syamsuddin, dan Rizal Ramli. Mari kita melihat pasal yang dipermasalahkan mereka, yaitu pasal 27 yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 27 ayat 1 berbunyi, biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga keanggotaan KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara, termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis, bukan merupakan kerugian negara. Ayat 2 berbunyi, anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretaris KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga penjamin simpanan dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada itikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3 berbunyi, segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Iya, para pemprotes tersebut beranggapan bahwa dengan adanya undang-undang ini, maka segala penyimpanan anggaran, korupsi dan lain-lain tidak dapat dihukum. Artinya, undang-undang ini memberikan kekebalan absolut kepada eksekutif. DPR juga tak dapat menjalankan fungsi kontrolnya. Terlihat Amin Rais, Din Syamsuddin, dan Rizal Ramli serta beberapa tokoh lainnya sangat memperhatikan potensi korupsi yang bisa terjadi. Padahal, anggaran DKI yang sangat terlihat ngawur tidak pernah mereka kritisi. Jadi, apa motivasi mereka yang sebenarnya? Beberapa komponen masyarakat termasuk juga Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atau MK, dan MK akan memulai persidangannya besok. Boyamin Saiman, Ketua MAKI, menyebut pasal tersebut dapat dianggap berbahaya karena melegitimasi bahwa aparat pemerintah yang menggunakan uang negara terkait penanganan COVID-19 tidak bisa digugat secara pidana, perdata, maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Berarti, jika biaya boros, diselewengkan, salah perencanaan, fiktif, tetap dianggap biaya dan bukan kerugian negara. Kalau begitu, ayat 2 tidak berdampak karena tidak bisa dipidana dan diperdata karena tidak ada kerugian negara. Ditambah lagi, tidak boleh digugat ke PTUN untuk menguji keputusannya benar atau salah, katanya. Apakah benar bahwa undang-undang tersebut memberikan kekebalan absolut kepada eksekutif? Jawabannya jelas tidak. Dapat dikaji ulang bahwa ketentuan tersebut bukan merupakan kekebalan absolut, karena dalam ketentuan tersebut mereka yang melaksanakan dengan itikat tidak baik dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan tidak termasuk dalam kategori yang tidak dapat dituntut secara hukum. Jadi sebenarnya apa maksud para pentolan nyinyir seperti Amin Rais dan Rizal Ramli? Iya, andai undang-undang tersebut tidak ada, maka ini akan menjadi peluang untuk memaksulkan presiden. Tentu teman-teman masih ingat kasus Gus Dur. Gus Dur dimaksulkan dengan kasus Pologate dan Brunigate yang tidak pernah terbukti. Mereka sekarang ribut karena peluang tersebut telah terbang bersama dengan disahnya Perpu tersebut menjadi undang-undang. Terus bagaimana peluang di MK besok? Iya,
mungkin akan ditolak oleh MK karena landasan pembuatan Perpu tersebut sangatlah kuat, yaitu pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Salut untuk Presiden Jokowi yang telah secara cerdas membaca situasi dan melakukan antisipasi. Bagaimana menurut Anda?